baru mau ketemu ya? Ya baru. Baiklah. Oke ya. Ya, pemirsa, itu tadi adalah kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta pada 25 April lalu. Kunjungan itu kemungkinan besar berbuah kerjasama politik antara Nasdem dengan Prabowo Subianto. Poros perubahan yang selama ini beranggotakan Partai Nasdem, PKB, dan PKS diperkirakan bubar. Sekarang, partai-partai merapat mendukung Prabowo Gibran. Bukan itu saja, pemirsa. Prabowo Subianto juga berencana membentuk klub presiden atau Presidential Club, di mana para mantan Presiden Republik Indonesia rutin bertemu untuk membicarakan masalah kebangsaan demi kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik. Apa urgensi pembentukan Presidential Club? Apakah begitu sangat dibutuhkan atau ini sekedar proses penjinakan politik agar semua kelompok mendukung habis pemerintah Prabowo dan Gibran? Saya Doni The Kaiser akan memandu NTV Prime Dialog sesi pertama ini. Kami sudah mengundang narasumber. Yang pertama, Johannes Joko, tenaga ahli utama bidang komunikasi politik Kantor Staf Presiden. Ada juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Dan juga sudah bergabung bersama kita, analis politik Ujang Komarudin. Selamat sore Pak Joko, Kang Jayadi, Kang Ujang. Selamat sore Mas Doni, selamat sore Mas Jayadi, Kang Ujang, Mas Joko, Kang semua Ujang. selalu. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Saya ke Mas Jayadi Hanan dulu. Menurut Anda urgensi Presidential Club, Mas Jayadi? Nggak ada urgennya, kalau dibilang urgen, tapi boleh. Boleh. Menurut saya nggak ada urgennya. Ya itu boleh-boleh aja. Sebagai presiden yang sedang berkuasa kan pasti mencoba untuk menimba pengalaman, membangun silaturahmi dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau ditanya urgen apa enggak, menurut saya sih tidak urgen tapi boleh gitu aja. Oke, Anda ngomong begini karena Anda kan nggak pernah jadi presiden, Mas. Tapi kalau menurut para presiden atau mantan itu mungkin sumbangsinya kan tidak terbatas pada masa jabatan. Setuju nggak? Oh iya betul, tapi urgensinya mungkin kalau dalam konteks untuk mengajak Megawati PDIP menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan gitu ya. Nah, itu ya. Karena ya kalau itu dianggap strategi untuk mengajak PDI menjadi bagian dari pemerintahan, iya. Nah, tapi pertanyaannya apakah koalisi politik untuk membangun pemerintahan ke depan itu akan ditopang oleh Presidential Club atau kalau di Amerika disebut The President's Club gitu ya. Iya. Itu kalau di Amerika itu klub sosial amal yang paling prestisius tapi seringkali anggotanya terlalu sedikit dan tidak cocok pandangannya satu sama lain gitu. Jarang ketemu. Iya. Nah, kalau di sini kan kalau itu dianggap sebagai strategi untuk mengajak terutama PDI Perjuangan untuk membangun koalisi, ya itu menjadi punya bobot politik ya. Artinya Tapi strategi kalau itu bisa dianggap sebagai strategi yang ciamik begitu ya? Saya kira tanpa membentuk President's Club, kalau President's Club pun kalau Megawati mau diajak berkoalisi dengan Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan kan bisa. Kalau ada kesulitannya sebetulnya kalau membangun koalisi melalui President's Club itu kan harus mengkelirkan dulu hubungan Ibu Mega sama Pak SBY dan Pak Jokowi begitu. Jadi dan Pak Jokowi apalagi. Jadi kalau mau lewat President's Club justru jalannya terlalu memutar dan lebih sulit. Lebih baik Pak Prabowo langsung aja menghubungi Ibu Megawati, tidak membentuk President's Club. Jadi hubungannya satu-satu. Karena kalau lewat President's Club
Ini dengan tujuan untuk mengajak PDIP bergabung ya. Ya, Kalau lewat President's Club, maka itu berarti kan Pak Prabowo membujuk Ibu Megawati dulu ya, masuk. Tapi ketika mau masuk, di situ sudah langsung ada anggotanya Pak SBY. Apakah hubungan keduanya sudah bisa mencair? Demikian juga dengan Pak Jokowi kan gitu. ya. Tapi kalau masuknya lewat koalisi langsung, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, lalu mengajak Ibu Megawati sebagai ketua umum Partai PDI Perjuangan, kan itu lebih direct, Ya. tidak potensial terhambat oleh adanya presiden yang selama ini belum tentu cocok dengan Ibu Megawati. Itu kalau arahnya ke sana ya. Ya, oke, baik. Ini kita membahas ini kan kita juga belum tahu apakah ini nanti formatnya sebagai sebuah institusi resmi, formal atau non formal. Sementara kalau komunikasi politik di antara mantan presiden kan sebenarnya bisa dibangun lewat cara apa saja ya, Bapak-bapak ya. Nah, sebelum lebih lanjut saya ajak Anda bertiga dan pemirsa kita simak pernyataan dari juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Simanjuntak berikut ini, pemirsa. Dikatakan di sini bahwa Presidential Club itu adalah istilah saya aja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Jadi sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya, semua mantan presiden kita yang masih ada, insya Allah pada waktunya Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati. Ini statement Dhanil Simanjuntak yang sampai saat ini masih jadi juru bicara Prabowo Subianto. Kang Ujang, komentar Anda, Kang? Ya, tentu ini wacana yang menurut saya ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya. Nanti baiknya adalah sesuatu yang positif saja ketika misalkan Pak Prabowo ingin meminta gagasan-gagasan besar ya soal kebangsaan dari mantan-mantan presiden. Atau yang kedua bisa juga ingin menyatukan tadi kata Bang Jayadi ingin mengklirkan hubungan antara Megawati dengan Pak SBY. Bahkan sekarang lebih rumit lagi hubungan Megawati dengan Pak Jokowi. Jadi di situ saja sudah tidak ketemu. Tapi tadi kalau niatnya ingin menyatukan, niatnya ingin mempersatukan mereka, ya bisa. Tapi akan sulit, agak berat gitu ya. Karena kita tahu bahwa dalam konteks politik sudah 5 kali pemilu tidak pernah ketemu. Ditambah lagi tadi hubungan Megawati dan Jokowi di pemilu yang baru ini juga tidak baik. Apa sih susahnya bersatu ya? Apalagi elit kan harusnya lebih memberikan contoh bagi masyarakat gitu. Ya agak sulit, ini soal hati Bang Doni ya. Hati yang terluka ya, hati yang kecewa. Tapi memang walaupun di politik itu ya dikatakan jangan baperan, ya bagaimanapun ya kalau pernah kalah dan itu menyakitkan dan dikalahkan oleh pihak yang katakanlah anak buahnya ya pasti itu akan menjadi sesuatu yang luka yang lama begitu. Artinya sebenarnya obstacle-nya hanya di Bu Mega ya, Kang Ujang ya. Karena kan di era Pak SBY, Bu Mega dalam tanda petik sakit hati sama Pak SBY. Di era Pak Jokowi juga sekarang merasa begitu. Jadi kuncinya sebenarnya Bu Mega doang nih. Ya Bu Mega tokoh bangsa ya, tokoh besar ya, berjiwa negarawan. Tapi dalam konteks ini mungkin perlu kalau bahasa saya perlu untuk refleksi membangun jiwa kebangsaan ya, upgrade jiwa kebangsaan kalau bahasa saya. Sekali lagi saya katakan Bu Mega adalah tokoh bangsa, tentu tahu persis sikap apa yang harus dilakukan. Tetapi tadi kalau soal hati yang pernah terluka, yang pernah kecewa, itu agak sulit diobati. Makanya tadi 5 kali pemilu nggak tuntas-tuntas, nggak clear-clear. Jadi kayak lagu zaman dulu Kang Ujang ya, hati yang luka. Padahal kalau bicara, Anda tadi mengatakan Kang Ujang negarawan. Kalau karakter negarawan tentu berbeda dengan politisi. Saya tahan dulu di situ Kang Ujang statement Anda. Saya bergeser ke Pak Joko. Pak Joko, kalau di Amerika kan ada The President's Club ya, kata Kang Jayadi tadi juga seperti itu. Bukankah itu sebenarnya sesuatu yang baik kalau bicara demi bangsa, kalau bicara sosok negarawan, apalagi yang pernah menjadi presiden? Apakah KSP punya formula khusus untuk President's Club sehingga nanti menjadi sebuah institusi atau dilembagakan, atau sebaiknya bagaimana Pak Joko? Yang pertama tentu harus dipahami bahwa secara substansi apapun bentuknya Presiden Club itu atau ada atau tidak, yang namanya komunikasi politik itu silaturahmi itu menjadi sesuatu yang penting dalam kita mengurus berbangsa dan bernegara ini.
Ya. Maka kalau tadi disampaikan bahwa agak sulit, agak berat begitu ya, membangun komunikasi para pimpinan yang telah selesai berkompetisi, saya pikir namanya politik itu pasti dinamis gitu ya. Namanya politik itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Iya. Mana orang yang pernah dulu ketika 2019 itu terpikirkan dengan apa yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kontestasi yang begitu keras, begitu kuat, tetapi ketika 2019 itu bisa bersatu, bahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa bersama-sama masuk dalam satu pemerintahan, kemudian kita bisa sama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Kalau tidak ada kalau dulu orang berpikir bahwa ini tidak mungkin, tapi faktanya itu mungkin. Maka menjadi sesuatu yang penting begitu, Mas Dodi, Ya. bahwa komunikasi antar para pimpinan bangsa hari ini itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Gitu. Jadi Pak Joko Apapun menurut Anda bentuknya, apapun bagus ya? polanya, begitu. Menurut Anda perlu Iya, nggak? Bagus. Ya perlu, Mas, untuk bangsa sebesar Indonesia ini, dan jangan lupa kita masuk era pemilihan presiden demokratis yang memiliki berbagai macam presiden, itu baru era-era pasca 98. Ya. Karena sebelum 98 kita tidak, misalnya contoh Pak Harto itu bekas presidennya sebelumnya itu Pak Soekarno itu ketika hanya satu begitu. Lalu begitu juga Pak Habibie dan seterusnya. Sekarang ini kita punya banyak mantan-mantan presiden. Tentu mereka punya pengalaman leadership, mereka tentu punya kompetensi dalam memahami bagaimana mengelola bangsa ini. Iya, begitu. lucu juga ya Pak ya, kalau misalnya klub kayak- presiden tapi isinya anggotanya cuma 2 orang ya. Betul. Itulah makanya sekarang kita berada dalam sebuah masa, sebuah fase di mana kita memiliki banyak mantan pemimpin bangsa ini. Tentu mereka masih, misalnya kayak Pak Presiden Jokowi, ketika nanti selesai dari presiden, Pak Jokowi itu usianya 63 tahun gitu. Ya. Tentu beliau masih sangat produktif, kita masih membutuhkan sumbangsih pemikiran beliau begitu, bangsa ini juga membutuhkan. Maka ya tentu komunikasi dengan presiden berikutnya yang memimpin bangsa ini tentu itu menjadi sesuatu yang penting tanpa mengurangi otoritas dari presiden yang sedang memimpin begitu. Ya, Pak Joko, saya mau tanya, KSP itu hanya menangani presiden yang sedang menjabat atau bisa diperluas juga menangani mantan presiden, Pak Joko? Ya, sesuai undang-undang kami selama ini hanya presiden yang menjabat ya Mas ya, sesuai dengan perpres yang diberikan kepada KSP. Tugas dan fungsi KSP itu betul-betul menjadi support terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin begitu saat ini. Kalau misalnya diperluas atau misalnya lembaga mana sih, institusi manakah yang paling pantas tanpa kita mengurangi inisiatif Pak Prabowo untuk membentuk klub ini, tapi itu datangnya dari institusi pemerintah, kepresidenan, lembaga kepresidenan. Adakah atau bisakah KSP atau lembaga lain kepresidenan yang bisa membentuk itu, Pak? Yang tentu yang membentuk bukan lembaga kepresidenan ya Mas ya, karena itu tentu pada level tingkatan yang akan lebih tinggi lagi begitu. Tentu itu akan ditentukan oleh presiden yang menjabat, dalam hal ini Pak Prabowo. Formatnya seperti apa dan bagaimana ya tentu hanya Pak Prabowo dan timnya yang tahu terkait ini. Tetapi sekali lagi keinginan dari Pak Prabowo untuk bisa membangun komunikasi dengan para mantan pimpinan bangsa ini itu harus kita apresiasi dan itu harus betul-betul menjadi semangat kita dalam membangun bangsa ini. Ya, oke. Sebentar, saya ke Kang Jayadi dulu sebelum kita break. Kang Jayadi, walaupun Anda menganggap tidak ada urgensinya, tapi ketika klub ini atau institusi apapun nanti bentuknya ini kemudian ada, itu kan sebaiknya menurut Anda siapa yang membentuknya? Terlepas dari inisiatif dari Pak Prabowo sekarang. Ya, yang bentuknya ya Bapak Presiden lah harus. Kan itu inisiatifnya Presiden. Kalau pertanyaannya institusi yang ada sekarang, kalau fungsi dari mantan presiden itu adalah memberikan nasihat kepada presiden, maka kan ada One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, bisa masuk di situ. Iya. Ya, itu berarti Dewan Pertimbangan Presiden secara prestis, secara sosial itu posisinya bisa jadi lebih tinggi karena selama ini kan hanya berisi tokoh-tokoh bangsa tapi bukan mantan presiden ya atau mantan wakil presiden. Bisa aja di situ. Artinya mantan presiden bisa masuk di One Team Press begitu? Tapi tidak kan?
selama ini. Biasanya tokoh-tokoh yang bukan mantan presiden, bukan mantan wakil presiden. Nah, kalau mantan pemimpin tertinggi negara mau dijadikan penasehat semacam semacam mau didengar nasihatnya secara lebih berkala, lebih rutin gitu. Ya bisa seperti lembaga seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi lembaga seperti Dewan Pertimbangan Presiden itu ada aturannya kan. Betul. Nah, kalau yang mau dibentuk oleh Pak Prabowo itu kan itu semacam strategi komunikasi politik sebetulnya kan. Strategi atau dalam bahasa yang lebih timur Indonesia strategi bersilaturahmi gitu. Iya, di level elit ya. Itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dan tentu saja secara normatif itu sangat penting. Iya, artinya tidak perlu formal ya, informal aja bisa begitu, Kang. Iya, kita ini kok selalu kalau mau bikin sesuatu harus pakai organisasi gitu, pakai institusi kan tidak harus. Ya, nanti kalau nggak jelas organisasinya, yang bayarin makan siang siapa, Kang? Kenapa? Nanti kalau nggak jelas organisasinya, yang bayarin makan siang siapa kalau presiden ngumpul? Ya mantan presiden kan masih punya duit, apalagi yang traktir nanti presiden yang sedang berkuasa kan. Iya. Oke. Adalah itu Ya, menarik. siangnya. Siap, menarik Kang. Ini soal Wanti Press kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak-bapak sekalian dan pemirsa kita rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.